Tuh. Nahi pertama konsepnya. Sepintas kita udah tahu nahi itu larangan atau melarang. Tapi dalam konteks balaghah ada makna khusus. Sehingga disimpulkan bahwa nahi adalah larangan, tapi tidak setiap larangan disebut nahi. Lalu bagaimana itu? Oh, itu yang disebut kemudian nahi yang keluar dari arti sebenarnya menjadi arti lain. Apa arti lainnya? Di antaranya tamani. Wahai mata, janganlah menangis. Itu ada janganlah nahi. Tapi dari segi makna, bentuk nahi dari segi makna itu tamani, nggak mungkin. Wahai hujan, jangan turun. Tuh. Wahai balaghah, jangan susah. Bukan itu. Tamani. Gitu. Iya, itu dia yang dimaksud khurujun nahyan ma'nahul asli ila ma'anin ukhra tufhamu minas siyaq. Ya. Tolong. Iya. Cakupannya. Pertama konsep, yang kedua sighah, tiga khuruj. Baru kita masuk nih konsep. Menurut bahasa itu larangan. Bapak Ibu tulis di tembok rumah belakang. Ada gang, orang buang sampah mulu. Jangan buang sampah di sini. Tuh, itu nahi namanya. Atau di ruang ber-AC. Jangan merokok. Itu namanya larangan. Dan itu gampang sekali. Oke, mudah dipahami. Baru kemudian ini langsung contoh ini. Penting diingat. Unsur penting nahi, ini belum. Ini dulu nih. Tuh. Menurut istilah nahi adalah tolabul kafi. Kafi artinya berhenti. Menuntut berhenti. Dari apa? Anil fi'li. Dari berbuat. Ala wajhil isti'la. Dengan catatan oleh yang lebih tinggi pada yang lebih rendah. Dipaham insya Allah. Lebih tinggi bukan posturnya. Kedudukan. Bapak ke anak. Bapak ke istri. Suami ke istri. Tinggian mana? Suami. Itu kata bapak. Kata ibu-ibu tinggian. Ibu-ibu. Tinggian istri. Iya, dari Allah ke hamba, dari presiden ke menteri, menteri ke stafnya, terus lurah ke RW, RW ke RT gitu. Kalau bukan begitu, jangan katakan nahi. Gitu tegas. Akhirnya kesimpulan pentingnya, unsur penting nahi oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Jika tidak, maka tidak disebut nahi. Dengan demikian nahi adalah larangan. Namun tidak semua larangan disebut nahi. La taqrabus shalah, tuh dari Allah kepada kita. Ya. La taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Tuh la taqul dari Allah. Maka haram menghardik. Ya, haram. Itu ajaran penting, akhlak. Tapi anak kita, cucu kita, nggak pada tahu. Udah mengerikan. Semakin jauh dari ajaran Islam. Iya. Oke. Berikutnya.
Baru bentuknya. Jangan sampai salah menganalisis. Kenal bentuknya. Bentuk nahi cuma satu. La nahiyah ditambah fi'il mudhari. La nahiyah ditambah fi'il mudhari. Ini saya tambah fi'il mudhari. Tuh. Ini mah udah nggak asing lagi. Ini udah peserta S3 semua. Ya. Sudah sangat sangat apa? Mahir. Oh. S3 sudah sangat Sepuh. alah. Sudah sangat sedih. Tuh, wajahnya udah wajah menyedihkan semua ini. Sempat. Kalau tambah S4 udah sedih susah lagi. Terakhir ST. Sedih susah. Apa bentuknya? La ditambah fi'il mudhari nih. Ta'budu. Maka jadi jazam. Kalau tidak jazam, jangan katakan nahi. Itu nafi. Gampang ya. Nah ini penting. Membedakan la. Ada dua. Pertama nafiyah. Maka tidak menjazamkan. La a'budu dalam surat Al-Kafirun. Tidak menjazamkan dia. Maka artinya tidak. Jadi la a'budu, aku tidak menyembah. Mudhari, tidak menyembah. Yang kedua la-nya nahiyah. Ini menjazamkan. Maka artinya jangan. Iya, jangan. Baru contohnya. Membedakan la. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. La-nya nafi apa nahi? Nafi. Nafi. Itu. Ya, nafi. Sebab kalau nahi la yu'minu, nunnya buang, hilang. Dan itu enggak tepat di sini. Tapi nomor 2, wa idza qila lahum la tufsidu, tuh nahi. Ya, beda. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan bukan dalam artian material, dipacul-pacul itu bumi, bukan. Disebut bumi, maksudnya orang yang ada di bumi. Kan jadi majaz lagi. Orangnya dirusak. Ya, agama sama, rusak apa enggak? Rusak. Sholat jamaah jarang-jarang, rusak. Tutup masjid, rusak apa enggak? Rusak. Belum lagi ajaran-ajaran. Ya, ada yang macam-macam nggak bisa disebutkan. Ala innahum humul mufsidun walakin la lagi yasurun. Itu nafi. Tidak merasa. Oke, coba berikutnya apa nih? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Tununnya hilang. Jangan kau deketin sholat. Ya. Antum sukaro. Lagi apa? Mabok. Dulu waktu turun ayat emang mabok beneran. Habis asar mabok. Datang maghrib masih ada sisa mabok. Jadi imam. Harusnya la a'budu ma ta'budu. La-nya hilang. A'budu ma ta'budu. Parah. Udah turun ayat. Jangan deketin. Sholat jangan kerjakan maksudnya. Keras kalau pakai takrobu, la takrobu zina, la takrobu malal yatim. Keras itu. Jangan deketin sholat kalau lagi mabok. Substansi mabok bukan cuma dalam artian
habis minuman keras. Tapi lebih dalam lagi, orang mabok dia nggak paham apa yang dia katakan. Ngoceh aja di jalanan, dia nggak tahu. Nah, kita sehari semalam 5 kali mabok. Ya betul itu. Sholatnya nggak ngerti. Saya mah nggak bilang gitu, cuma ibu yang bilang Berasa. mabok. Sholat mah sholat, gitu. Ya, itu maksudnya. Maka ada terusannya tuh, hatta ta'lamu, sampai kamu paham, tahu apa yang kamu katakan. Itu dalam sholat kita katakan. Kita baca di Al-Quran. Ammetun anin naba'il azim. Wala junuban illa abiri sabil. Jangan deketin juga sholat. Maka di sini ada yang memaknai sholat di sini masjid. Ya, jangan deketin. Siapa yang jangan? Junub, orang yang junub. Tuh boleh sholat, boleh masjid. Kapan dimaknai sholat? Kapan dimaknai masjid? Illa nih masjid indikatornya abiri sabil. Kecuali cuma lewat di masjid. Berhadas besar lewat aja. Itu terpaksa. Nggak ada jalan lain, angkat sendal lewat, boleh. Hatta taktasilu. Sampai dia bersuci, mandi maksudnya. Jika sakit atau dalam perjalanan atau buang air besar atau bersentuhan sama perempuan, status nggak ada air, tayamum. Tayamumnya pakai apa? So'id, debu, bukan pakai turob. Kalau turob itu yang di tanah. Ini akurasi kata dalam Al-Quran. Turob itu yang berterbangan. Maka di dinding itu diasumsikan ada debu. Di mana saja. Tuh. Di mana saja ada debu. Di punggung ada debu. Maka yang haji naik pesawat, tayamumnya di mana? Pesawat. Di mana? Pesawat. Lah di pesawat maksudnya di sayap, di kursi gitu dong. Jangan bilang pesawat. Pesawat mantar dari luar dia jatuh. Kursi juga bisa di rumah. Nanti dia keluar pintu dulu, dia mau turun. Ta'id tayyiban. Famsahu usap. Apa yang diusap? Biwujuh, binya sebagian. Aidikum tangan. Allah kana afuwan ghafur. Bukan itu kaji kita, tapi la taqrabu. Ini juga la taqtulu, tuh jazam. Jadi nahi. Ini lagi cerita bentuk nahi. Jangan kau bunuh anak kalian karena takut lapar. Jadi yang ditakutin itu anaknya takut nggak makan. Bukan dianya, itu buktinya nahnu narzukuhum. Humnya kembali ke anak, aulad. Oke, sebab nanti ada la taqtulu auladakum min imlak. Karena takut lapar. Yang takut lapar siapa sih? Bapaknya. Maka ayatnya berbunyi nahnu narzukukum. Kum dulu. Wa iyahum. Nah ini narzukuhum wa iyakum. Jangan dibunuh. Bunuh kan banyak itu. Vasektomi, tubektomi, bunuh apa enggak itu? Bunuh. Ya sudah. Oke. Wa iyakum. Kalau kamu masih nggak percaya saya memberi rezeki kepada anak kalian, kamu juga aku kasih gitu. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Bunuh mereka kesalahan
besar. Wala taqrabuz zina, jangan deketin. Innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Terus wala taqtulun nafsal lati haramallahu. Jangan kau bunuh jiwa orang. Mukmin kafir sama. Jangan. Yang diharamkan kecuali bil haq, dengan alasan yang benar. Artinya ada membunuh yang dibolehkan, ada dua. Pertama kisos, itu alasannya benar. Kisos mah bukan bunuh, itu memang disuruh oleh Allah. Maka disuruh artinya perintah, menjalankan perintah. Kisos itu ibadah. Maka kalau lagi mancung, kalau pakai pancung, kalau lagi nembak, kalau pakai tembakan, bismillah, itu kan ibadah. Gitu, ini salah paham. Islam kejam. Kagak paham Islam terus menilai Islam. Itu akar kesalahannya. Dibilang kejam. Kata Islam pencuri potong tangan, tidak paham dia filosofinya. Terus Islam kejam. Kata Islam suruh rajam, tidak paham Islam. Akhirnya dibilang kejam. Udah, ganti aja ke sama yang lain. Kan kalau soal dosa itu dia bisa tobat. Itu artinya yang jelas salah diselamatkan. Padahal Islam menyelamatkan generasi supaya nggak pada berani curi, nggak pada berani berzina. Gitu. Akhirnya udah merajalela. Paling 2 bulan. Di dalam penjara ntar juga keluar. Pas keluar bikin lagi. Banyak itu istilahnya pesakitan lah. Ya, curi motor. Udah penjara 2 bulan. Ntar ditebus. Baru seminggu udah nyolong lagi. Demikian juga zina. Akhirnya nggak tertampung, berkeliaran, muter lagi tuh akal. Udah jangan sampai berkeliaran. Kita bikinin tempat khusus saja. Namanya lokalisasi. Kan maknanya kalau bikin lokalisasi tuna susila itu kan namanya nyuruh. Gitu nggak terasa. Allah melarang, peraturan menyuruh. Udah menyuruh aman lagi. Kenapa? Karena dijagain. Iya. Terus justru yang mau memberantas, justru yang itu dihajar. Kayak begitu kalau melawan hukum Allah. Akhirnya apa? Yang di lokalisasi lain, yang di jalanan lain. Ya atau tidak? Tuh, akhirnya nggak enak omongan itu. Andai kata Nabi diturunin di Jakarta untuk memberantas pelacuran, pasti kagak sanggup. Ada nggak yang ngomong gitu? Ya ada. Malaikat. Tuh kan, kalau orang Jakarta tahu lah. Nggak belajar balago. Ya, inilah takrabuz zina. Wala taqtulun nafsa. Nah, yang kedua dibolehkan membunuh saat perang. Kenapa dibolehkan membela diri? Bela diri hukumnya wajib. Bahkan bagian dari 5 prinsip dalam Islam. Tuh, bela diri. Bela harta aja wajib. Bela nama baik aja wajib. Maka yang wajib pertama agama, kedua akal, ketiga diri, yang keempat nama baik, harta. Itu harus dibela. Lah sekarang harta dikasih orang. Ya dah, hutan semua dikuasai oleh dia. Kekayaan alam itu udah boleh. Iya. Waman qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana wala yusrif. Boleh bunuh wala yusrif, tapi jangan berlebihan dalam bunuh. Boleh kisos, udah tebas beres. Jangan dimutilasi. Makin keselnya. Nah, yang ada sekarang bukan cuma bunuh. Itu udah lebih dari kisos, itu harus sama. Kisos harus sama. Selesai. Nah, ini apa ini? Habis ya. Ini juga wala taqrabu malal yatim. Ini mah masih sambungan tadi contoh.
Jangan deketin harta anak yatim. Itu kan balagonya tinggi. Bahasanya deketin, bahayanya besar. Allah pakai jangan makan, bukan gitu. Tapi jangan deketin aja jangan. Di apa namanya? Di tafsir menjelaskan apa maksudnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut-ikutan kalau nggak tahu. Ya. Ada orang maulid di gereja ikut juga. Bapak ada amplopnya katanya. Jangan ikutin. Apalagi udah kita bawa tumpeng aja. Jangan ikutin. Itu dari mana? Nah sekarang luar biasa dahsyatnya. Udah kita bikin terowongan aja. Masjid ke sono. Udah pada ke sono. Pak Syahrial udah jajalin terowongannya. Nah. Dan konon katanya di dalam Istiqlal itu udah kelap-kelip gitu. Banyak lampu atas nama keindahan. Tapi kekhusyuan enggak lagi. Ya. Wala tamsi fil ardi maraha. Jangan jalan. Samsinya jazam, berarti laknya nahi. Jangan jalan di muka bumi sombong. Yang disebut jalan maksudnya sikap. Ya. Kalau sikapnya sih di luar ngedeso gitu namanya. Hah? Ini tamsiyahnya hilang ya Pak Ustadz ya? Kan jazam. Iya benar. Iya jazam. Ya-nya hilang. Innaka lan takhrikal arda. Selesai. Nah, baru nih. Boleh tanya? Oh, boleh. Tadi yang kata jangan dekati sholat itu kan ada wala junuban gitu Pak. Itu bentuknya apa Pak Ustadz ya? Junub. Ya kan junuban kan isim ya. Itu ada bentuknya apa dari sambungan itu Pak Ustadz? Ya ada. Lagi ya. Wala taqrabu sholat. Nah ini di sini ada wala junuban ya. Mana sih? Arabnya Ustaz, Arabnya. Ngapa jadi junub yang ditanya? Maksudnya itu lainnya kan apa emang ada yang hilang ya Pak Ustadz yang baris dua tuh? Apa ada? Atof Ustaz, atof. Nah, langsung lah junuban gitu Ustadz. Jadi maksudnya bannya atau apanya ya? Jadi artinya kan ini kan bentuk lainnya itu tidak apa nih Pak Ustadz lagi? Oh iya itu yang ditanya. Ini dari latak robu. Ya. Wa antum sukaro. Wa antum junuban. Jadi kalau ditambahin ini. Bentar ya. Di sini ada Akrobu juga ya? Benar gitu. Nih, bentar. Saya tulis. Tuh dari sini tuh. Pentingnya atof. Wala takrobu Sholat. gitu. Oke, wa antum junuban. Jadi lahnya termasuk lanahi ya Pak ya? Iya. Jangan. Nih. Tuh, ini tambahan. Ya, wala taqrabus sholah, jangan deketin sholat boleh, jangan deketin masjid boleh. Kapan? Wa antum junuban. Antum ay halukum, wawunya hal junuban dalam keadaan hal. Junub. Itu takdir. Hal itu ya, junuban hal ya Pak Ustadz? Hal. Udah. Satu lagi Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, kalau tadi kan Pak Ustadz nyindir Pak Ustadz, jadi kita sholat tuh mabuk karena emang kita nggak ngerti artinya Pak Ustadz. Iya. Artinya memang kan kebanyakan kita kan belajar ini bahasa Arab kan gitu Pak Ustadz. Jadi begitu kita baca tuh ini apa nih kita bicara, tapi ibaratnya yang penting tajwidnya bagus gitu Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Artinya memang harus prosesnya harus ngerti ya Pak Ustadz ya? Pertama kesindir. Maka yang penting bukan soal kesindirnya.
Tersinggung apa enggak? Gitu. Tersinggung Pak Ustadz, tersinggung. Kalau tersinggung baru ini dorongan, bukan bermaksud menyinggung. Dorongan. Tinggal nanti terdorong apa enggak. Berubah Nah, apa itu enggak? mau berpulang kepada yang bersangkutan. Oh iya, terdorong. Maka semua yang dilakukan dalam konteks memahami bahasa Arab, orientasinya ke Al-Quran, apalagi bacaan-bacaan khusus dalam Al-Quran, nah itu dia bentuk respon. Jadi Al-Qurannya sebagai hidayah. Dia yang memberi hidayah untuk saya belajar bahasa Arab, memahami Al-Quran, khususnya bacaan-bacaan dalam sholat. Sehingga ketika baca ayat-ayat yang mengerikan, kita mendarah dagingkan, bukan cuma meresapi dalam hati. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kebayang. Bayang ya. Terus yang enak-enak pokoknya fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah. Tuh, bayang yang namarik. Namarik apa itu ya artinya? Tuh kalau dibaca tafsirnya namarik artinya bidadari. Oh, bidadari. Bukan itu. Alal araiki. Iya namarik kalau nggak salah bidadari. Bantal. Oh, bantal. Saya mah bidadarinya bantal aja lah, Bu. Ada maksudnya araiki, bukan araiki. Takyun. Bersender itu Pak. Sofa itu. Ada senderannya. Bukan Urun. arika. Urun. Aroik. Ain ya. Urun in. Oh iya, ada lagi bahasa bidadari itu banyak dalam Al-Quran. Itu di surat An-Naba kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Arikah. Aroik. Yang ada katanya Bu Abtaro. Ntar ya, kan kita mah nggak ngejar target ini hari Minggu bukan? Hari Sabtu. Ntar ini saya coba bantu lihat. Abtar dia. Salah saya. Atroba, kawaib. Kawaib. Atroba. Sebaya. Apa itu kawaib? Gadis-gadis yang montok. Gadis-gadis yang di sini sih bilangnya gadis-gadis montok, Pak. Itu mah udah arti mateng. Kawaib sama dengan Ka'bah. Ka'bah. Itu Ka'bah. Iya, Ka'bah. Ka'bah mau kita pahamnya mana itu aja wujud. Arti harfiahnya enak ketika dipaham. Maka kemudian ketika itu ketemu ayat lagi sholat, kita kebayang, paham. Wa kawaiba bidadari, yang sebaya. Kawaib dari kaibah. Kaibah sama dengan Ka'bah. Ka'bah sama dengan mata kaki itu. Ka'bain. Lagi wudhu ada Ka'bain, dua mata kaki. Apa makna dasarnya? Adalah sesuatu yang menonjol di tempat yang rata. Mata kaki berjendol apa enggak? Gitu. Iya, Pak. Ka'bah menonjol dari tempat yang rata. Nah, Allah menginformasikan bidadari cantik luar biasa, mau kalau dadanya rata. Bukan. Jadi yang tidak rata, itu maksudnya. Allah paling tahu ya kalau laki-laki ya maksudnya. Hah? Allah paling tahu laki-laki karena makhluknya ya maksudnya.
Melati banci. Maksudnya makhluknya yang kurang ajar. Oke, kita teruskan nih, pertanyaan bagus tuh. Jadi Jazakallah khair. wala taqrabus shalah wa antum junuban. Ketemu. Namanya ijaz. Ijazul Ijaz. hazf dengan membuang. Ijaz. Ijaz artinya singkat. Ijaz. Karena ada yang dibuang. Wala taqrabu malal yatim, wala takfu, wala tamshi. Nah, selesai. Jadi pertama konsep, yang kedua bentuk. Udah ditampilkan contohnya dalam Al-Quran. Sekarang keluarnya nahi dari arti sebenarnya. Pertama doa. Kita berdoa, ada bentuk nahi. Tapi jangan katakan itu melarang. Oleh karena itu boleh jadi etikanya, betapapun kita minta dan bentuknya nahi, jangan ada kesan melarang. Kalau bentuknya amr, jangan ada kesan nyuruh kepada Allah. Paham itu? Kena minta. Kita lebih butuh kepada dia, kita jauh lebih rendah, lebih hina, harus ditunjukkan kepada dia, Allah zat yang maha tinggi. Itu dia diantaranya. Maka untuk sampai ke situ ada adab doa, yaitu memuji. Membaca selawat kepada Nabi. Ya kan? Hamda yuwafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru dan seterusnya. Terus membaca salat. Salatan tunjina min jamil ahwal wal afat dan seterusnya. Betul. Yang kedua irsyad. Nahi itu irsyad. Irsyad artinya memberi saran. Ya. Si A berkata kepada si B, kalau lagi Zoom sebaiknya jangan tidur. Ada saran apa ngelarang? Saran. Kalau berjalan sebaiknya jangan di tengah, pinggir di trotoar, banyak kendaraan. Kalau lagi sakit jangan ke pasar. Kan terasa sarannya itu. Tapi tetap bentuknya adalah nahi. Kalau lagi kalau belum divaksin jangan ke mall gitu. Tangkap polisi. Iya, karena dikira ayam, jadi tangkap. Ayam terlepas nih, aki-aki, nenek-nenek udah ke mall, tangkepin. Ya kayak begitulah. Dulu nggak pernah terbayangkan kondisi seperti ini. Yang ketiga, lil iltimas, ada nahi, tapi antar sejawat. Itu jangan bilang nahi. Ada istilah teknisnya namanya iltimas. Yaitu qauluka liman yusawika. Kata-katamu pada orang yang sejawat. Litamani. Tamani dulu kita udah belajar di khobar. Ya, insya. Iya di yang sebelumnya tamani, tapi ini bentuknya nahi. Kalau tamani yang dulu pertama itu bentuknya laita. Kalau ini nahi. Bentuknya nahi, isinya tamani, gitu namanya. Keluar dari arti sebenarnya. Wahai malam, jangan terbit. Malam aja, siang aja. Kan nggak mungkin. Wahai hujan, jangan turun. Wahai kedua mata, jangan menangis. Wahai kematian, jangan datang. Tuh, tetap pakai jangan. Iya. Terus taubih. Taubih artinya menjelekkan. Tapi bentuknya nahi. Jangan engkau melarang seseorang berkorupsi, engkau sendiri melakukan. Ada kesan jelek apa enggak? Ada kesan jelek apa enggak? Artinya jelek sekali. Orang kau larang korupsi, engkau sendiri dipanggil KPK, gitu kurang lebih. Ya tidak. Nah, nanti di hari kiamat pada ketahuan yang di dunia ini belum udah ketangkep. Karena berselimut di balik kuasa
umpamanya. Itu yang kita pelajari ayatnya ketemu. Yauma tublas sarair. Itu yang rahasia nanti dinampakkan. Tai'is, putus asa. Saya bilang kepada Pak Syahrial, Pak Syahrial, udah jangan ikut tes bahasa Arab, mau ke luar negeri. Pasti nggak lulus. Umpama gitu. Si A bilang kepada si B begitu. Jangan ikut atau tes masuk LBIQ model ente mah nggak lulus. Tuh jadi putus asa. Iya. Dan persis dalam Al-Qur'an la tai'asu mir rauhillah. Dan putus asa dari pertolongan Allah. Tai'is khusus tahdid mengancam. Jangan pulang udah. Kata si bapak kepada anaknya yang pulang malam mulu, jangan pulang udah, sono tidur di jalanan. Tuh, ancam. Tahkir, menghina. Nah ini hampir sama taubih, ya. Nanti ada contoh masing-masing. Tasliyah, menghibur. Udah kebayang menghibur. Punya anak, ranking terus. SD, SMP, SMA ranking. Terus ujian perguruan tinggi nggak lulus. Padahal dia udah luar biasa persiapannya maksimal. Maka dia menyesal. Down. Akhirnya ibunya datang. Nak, jangan sedih. Allah punya keinginan lain untukmu. Tuh, jadi terhibur. Tapi lagi-lagi polanya nahi, jangan. Ya, jangan. Ya, itu namanya litaslih. Nah, ini contoh doa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna. Itu luar biasa doa. Kita dosa. Dosa salah. Dosa salahnya sama Allah. Allah ajarin. Jadi supaya aku ampuni, ini aku ajarin doanya. Maka menjadi seiring sejalan dengan firman-Nya yang lain, ud'uni astajib lakum. Pasti diterima, mana mungkin nggak diterima orang dia yang ngajarin. Kalau ada nggak diterima, bukan Allah yang salah. Tuh, kitanya yang salah. Bisa jadi karena kesalahannya sengaja, diketahui, disadari atau tidak, maka Allah jadi tambah kesel. Ya atau tidak? Tuh gitu. Itu doa luar biasa. Bahkan ihdinas siratal mustaqim. Allah seolah berkata, kamu terbatas untuk mengetahui jalan menujuku yang lurus. Oleh karena itu, aku yang tahu. Maka aku ajari kamu, minta kepadaku. Tuh diajarin. Lalu diajarin dan yang ngajarin adalah yang punya maksud, pasti sampai. Kita doa, pasti diterima. Kalau enggak juga, sholat jalan terus, korupsi jalan terus. Umpamanya, itu faktor SDM. Maka pada saat itu, rasio kita akan berkata, kesel Allah. Kesel Allah. Saya beri ilustrasi begini. Kemerdekaan anugerah, nikmat. Maka setiap Agustusan ramai pada syukuran. Syukuran kemerdekaan, syukuran terhadap nikmat. Maka di sana ada acara seremonial, terus ditutup doa. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Minta baik. Habis selesai acara, terus isi gunjrang-ganjreng. Ada yang nyanyi sampai pagi, subuh kelewat. Pertanyaan, bisa dibayangkan apa kata Allah itu? Tadi doa. Tuh gitu. Bisa diterima itu doa. Terus jangan pulang. Tuh, terus.
Luar biasa, terus berlanjut sampai sekian tahun. Sekarang usia kemerdekaan udah 72 tahun. Kagak ada yang pas ukurannya. Akhirnya yang diturunkan azab. Sekarang kita lagi berbangsa, bernegara, lagi di azab apa enggak? Iya. Azab. Azab. Karena kita enggak termasuk syukur tapi kufur. Tuh, azab. Bahkan azabnya luar biasa dahsyat. Apa itu dahsyatnya? Azab terasa nikmat. Tenang aja. Ya betul tidak? Malah terus menuai, bukan menuai ya, mengetam azab terus. Itu baru di dunia. Mana sih yang nggak bayar? Dulu nggak ngebayangin kuburan ngontrak. Kalau nggak bayangin dulu. Negara makmur kaya luar biasa. Boyong sama orang lain, nah itu bagian dari kufur. Wala tahmil, jangan kau bebani kepada kami terus menerus kama hamal tahu ala ladina min qablina. Wala tuhamilna, jangan kau tambahin lagi beban ini, ya. Udah sekian triliun ditambahin lagi. Tambahin lagi. Ini kerjaan ibu-ibu itu. Bakal diganti ini. Yang nanggung beban pengganti. Iya, itu ada meme di media sosial. TNI itu punya presiden. Terus yang satu nanya, kalau utang punya siapa? Rakyat. Udah nomor 2 nih, la tuzigh. Tuzigh artinya simpangkan. Palingkan hati kami setelah kau beri hidayah. Kita udah dapat hidayah nih. Mohon ya Allah jangan kau simpangkan. Kayak apa itu? Musuh-musuh manusia, Bani Adam, musuhnya menyimpangkan. Udah ditawarin jabatan. Kamu beres. Tuh. Nanti kalau udah jabat, kamu mau apa? Semua wilayah milik kamu. Tuh nyimpang jadinya. Ya Bang enggak? Tadinya niatnya bagus. Akhirnya udah kesonok-kesonok keseret ombak. Sampai di tengah balik lagi ke pantai udah susah. Ya. Badai hadaitana setelah kau beri hidayah. Wahab lana miladun rahmah. Kasihani kami ya Allah. Engkau maha pemberi. Yang kita pakai wahab. Oleh karena itu kalau kita minta sesuatu dalam konteks doa, mau pakai amr atau nahi, sebut saja namanya, jangan pakai amr menahi. Coba lihat, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Syakur, ya Razik. Ada terasa minta apa enggak? Tuh, ya Rozak, ada terasa minta rizki. Ya Muhaimin, ada terasa minta dilindungi. Ya Qawi, ya Matin. Nah, itu jauh lebih halus ketimbang pakai amr. Bukan berarti pakai amr nggak boleh. Oh, ini dia contoh irsyad. La tal'ab fi syari. Jangan main di jalan. Wala tamshi fi wasatihi. Jangan jalan di tengah. Kan terasa sarannya itu. Iya. La tazhab ila suq wa anta marid. Jangan ke pasar kalau lagi sakit, apalagi belum divaksin. Nah, ntar pulang kena itu. Puyuh. Iya. Jangan berkerumun, tuh kata mereka. Ntar sakit, mereka sendiri berkerumun umpamanya. Itu kan jelek sekali. Taubih namanya. La tansuri duror amamal khanazir. Ini ungkapannya kalau dalam balaghah namanya isti'arah tamsiliyah, majaz murakkab. Jangan kau sebarkan mutiara di depan babi. Boleh dimaknai hakiki dulu, kandang babi. Punya mutiara sekarung. Sebar di situ. Ada maknanya apa enggak? Enggak ada.
Babi paham? Nggak ada. Apa maknanya? Ketika Anda berceramah, memberi nasihat kayak apapun indahnya mutiara kata Anda pada orang-orang yang nggak mau dengar kebenaran, itu dia nih maknanya. La tansurid durar amamal khanazir. Gitu. Jangan kau sebar mutiara di depan babi. Kondisi suasana kayak begitu dialami oleh Nabi. Maka Nabi hampir putus asa. Akhirnya Allah datang menghibur. Apa kata Allah? Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bukan engkau yang salah ya Muhammad. Emang dasar mereka. Itu menghiburnya. Sama aja. Dikasih tahu, mau nggak dikasih tahu, sama aja. Ditambahin lagi hiburannya. Khatamallahu ala qulubihim. Emang Allah udah kunci. Aku udah kunci Muhammad. Kayak apapun. Kan Nabi terhibur. Jadi nggak merasa salah dirinya. Gitu maksudnya. Iya. Nomor 4. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan tanya. Banyak tanya gitu maksudnya. Kita kalau dijawab nyusahin. Bapak Ibu minggu depan hari Sabtu kita Zoom semuanya seragam putih-putih ya. Tuh. Jadi udah gitu aja, jangan nanya. Terus ada yang nanya, sepatunya bagaimana Pak? Putih juga. Lah udah dijawabnya, iya putih. Paksa dia beli. Tuh. Ada yang nanya kerudungnya gimana? Wah, udah kalau macam. Terus cincinnya bagaimana? Tuh, udah. Tadinya kuning dia beli putih. Nah, ayat ini sebenarnya Bani Israel nanya mulu. Jadi kita yang banyak nanya, nggak guna, itu sama dengan Bani Israel. Ada orang terbunuh, tapi nggak ketahuan siapa yang bunuh. Pada datang Nabi Musa, kamu kan Nabi, kan bisa tahu siapa yang bunuh. Nanya, so nama Tuhanmu. Udah, dia suruh sembelih sapi. Sapinya yang bagaimana? Yang begitu. Udah dipakai bajak apa belum? Belum. Warnanya apa? Umurnya berapa? Cari sekampung, untung ketemu. Kalau saya ada pada waktu itu, saya bilang aja, sapinya sapi Udin. Kalau enggak sapi ini, udah saking keselnya. Lah kalau gitu kan tuh dia nyari KTP itu mana yang namanya sapi Udin, Mas. Tuh, iya selesai. Iltimas. Ini kaulu kalimat yusawika, tapi tetap nahi kepada yang sejawat. La tatruk makan. Jangan tinggalkan tempatmu. Umpamanya lagi di kelas. Ya. Sebab kalau enggak, itu di LBIK udah overload. Banyak yang di mana itu? Di depan pintu enggak dapat kursi. Dia sayang sama temennya, yang tinggalin kursinya. Padahal pengen kencing, dia tahan aja daripada kursinya hilang. Iya, itu LBIK dulu. Sekarang ruangannya luas. Seluas langit dan bumi. Ya, nah itu kuliah UIN, itu ada yang di Aceh, ada yang di Jawa Tengah. Ketemu di Zoom. Ya, nomor 2. Kalau shadiq li shadiqihi, la tal'am fil fasl. Jangan main di kelas. Itu namanya iltimas. Terus seorang ayah berkata kepada temannya, la tatazawwad saniyan. Apa itu artinya? Pak Andi. Lagi. Jangan nikah lagi. Jangan nikah yang kedua. Jangan nikah 2 kali. Tapi dengan catatan sejawat, ya. Itulah iltimas, harus mengkondisikan bahwa itu sejawat.
Qala ya ibna umma la ta'khuz bilihyati wala bira'si. Ini Nabi Harun sama Nabi Musa kakak beradik. Tapi dalam konteks kajian bahasa ini dianggap sejawat. Ya ibna umma, wahai putra ibuku. Jangan engkau pegang janggutku. Jangan pula kepalaku. Saya belum baca tafsirnya ya. Insya Allah setelah ini saya pengen lihat juga apa maksudnya, apa latar belakangnya, dan seterusnya. Iya. Taman ini tadi. Ya subhu la tatlu. Wahai subuh, jangan kau terbit. Pengennya malam aja. La tumtiri ayatuhas sama. Wahai langit, jangan hujan. Ya, sebab lagi jemur padi. 3. La tabkiya ya ainaya. Ainaya. Wahai kedua mataku, jangan nangis. Tidak mungkin. Ya. Wahai kuping, jangan dengar. Itu lagi ngoceh aja si Anu. Iya. Oke. Taubih menjelekkan. Ada syair bunyinya. La tanha an khuluqin wa ta'ti mislah. Arun alaika idza fa'alta 'azim. Jangan kau melarang seseorang tentang keburukan. Akhlak buruk, arun jelek. Arun alaika, buruk sekali apabila hal itu kau lakukan. Ada kesan jelek. Jangan korupsi. Yang bilang begitu besok dipanggil KPK. Ya, jangan berkerumun. Yang bilang begitu malah berkerumun. Lempar-lempar hadiah. Tuh, masyarakat awam nggak belajar balaghah, itu juga memberikan atau mendapat kesan buruk. Buruk bahasa teknisnya taubih. Orang aja nggak boleh. Maulid nggak boleh berkerumun. Dia di sono, di Solo lebih dari itu, jelek banget gitu kurang lebih. La tahtakir mandunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang lain. Orang lain bukan orang saja, binatang. Ya, jangan coba menghina binatang. Ya. Fa inna likulli syai'in maziyah. Sebab segala sesuatu punya kelebihan. Ya. Nomor 4, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar. Tuh. Nahi juga, walaupun pakai ya. Kaumun. Satu kaum jangan menghina kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang hina lebih baik ketimbang yang lain. Tuhan mereka saja nggak boleh dihina. Sebab memang logikanya begitu. Nanti dia menghina Tuhan kita. Allah udah tahu kayak begitu. Kayak demikian tingginya akhlak Islam. Ya. Wala nisa min nisa. Juga jangan perempuan satu menghina perempuan lain, baik individu maupun kelompok. Dia mah hitam itu. Jangan. Bisa jadi yang hina lebih baik. Iya, terusnya wala talmizu, wala tanabazu, wala iya, itu nahi. Contoh nahi namanya litaubih. Awan Pak Ustadz, nomor 1 artinya apa tadi Pak Ustadz? Nomor 1, la tanha, jangan kau melarang. Huluki. Watak. Dari perilaku. Kalau gitu, tapi maksudnya korupsi apa lagi? Perilaku buruk. Watakti mislahu, padahal engkau sendiri melakukan. Watakti itu artinya padahal. Maunya hal, takti mendatangkan, artinya melakukan. Melakukan yang serupa. Kayak tadi, jangan korupsi, dia korupsi. Jangan berkerumun, dia berkerumun. Jangan bohong, dia bohong. Kalau Ustadz tanya dulu boleh Pak Ustadz? Boleh. Ustadz yang tadi yang surat yang Al-Baqarah itu wala tahmil alaina sama wala tuhamilna, itu bedanya apa Pak Ustadz? Jangan kau
kau beri beban. Kan sama-sama amal ya. Waktu hamilnya, jangan kau tambahkan lagi. Tuh, jangan kau tambahkan lagi. Yang aku nggak kuat. Ya dah. Beban hubungannya tanggung jawab. Menteri satu aja belum siap. Dia bertanggung jawab atas jabatannya. Udah jabat yang lain lagi. Ya dah. Oh, jadi bentuk yang tadi meme-nya pakai tasdid itu ada kesan nambah gitu maksudnya. Malah itu memang namanya taksir. Taksir banyak kesan, banyak makna banyak. Kotoah memotong. Kotoah motong-motong. Udah kebayang. Oh, iya. Kotala membunuh sekali tusuk. Kotala nusuknya berkali-kali. Cincang ya. Mubalaghah. Iya, namanya tufidul kasroh. Tufidul Itu. kasroh. Syukron Ustaz. Ayo apa? Tai'is putus asa. Nahi. La tattabi' imtihan al-qabul fil mahad. Jangan orang seperti engkau nggak akan lulus. Tuh putus asa nggak dibilang gitu. Putus asa. Ya udah dah. Apalagi yang bilang kepala LBIK. Kalau yang bilang cleaning service lain lagi. Dia masih bisa jauh, lu tahu apa lu? Gitu. Akhirnya udah dia ikut juga, bener aja lulus. Tuh, akhirnya dia temuin lagi cleaning service. Ngomong lu sembarangan nih, gua lulus nih. Karena dia ngancam sama pengujinya, Pak, saya lulusin. Orang belum ditanya aja udah minta, Pak, saya mah kelas dasar aja, Pak. Lah belum diuji. Iya, Pak. Kan udah ngaku kan. Mundir. Jadi itu biasanya ibu-ibu, Bu, ibu-ibu itu biasanya. Ada ujian lisan, saya belum nanya, udah dia duluan. Bisa didasar. Udah saya jawab aja, Bu, di sini mah nggak ada kelas dasar. Bingung dia, mulai mikir, lah jadinya dia minta salah. Kelas dasar mau saya bilang dekat satpam. Nah itu kan dasar. Dia tambah puyeng dia. Nomor 2. La tastamir amalat. Jangan terusin kerjaan. Itu susah. Ujian di kelas. Ujiannya balaghah. Ilmu ma'ani. Soalnya 10. Yang lain udah pada keluar. Tinggal dia sendiri. Baru nomor 2. Nomor 2. Nah itu jangan dikira negatif, positif. Karena yang keluar duluan pada nyontek. Ya dah. Nah kalau dia mah jujur itu. Larang ya. Udah, saya bilang, udah jangan diterusin. Udah putus asa dia. Putus asa. Terusin. Nomor 3, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan pada minta maaf. Udah kafir. Kemarin iman, sekarang kafir. Iman lagi, kafir lagi. Ada nggak yang begitu? Terus minta maaf. Tuh, ini namanya tai'is, putus asa. Artinya bukan beneran. Kalau beneran mah Allah menutup taubat. Allah nggak pernah menutup taubat. Nanti kalau baca tafsir surat Al-Buruj, itu ada namanya Ashabul Ukhdud. Orang yang nggak mau pindah iman, hilang ya suaranya. Orang mukmin itu dibakar. Digaliin parit, diisi kayu bakar, dibakar, mereka nonton. Tapi Al-Quran memberi isyarat. Itu kayak begitu kejamnya itu penguasa. Andai kata mereka taubat, aku terima taubatnya. Coba, ini yang sekarang juga begitu. Kalau mereka taubat, itu diterima taubatnya. Cuma kita aja manusia yang nggak sabaran. Ngapa sih nggak cepat diberesin sama Allah gitu.
Ya udah beresin aja cepetan, udah nggak sanggup ngeliatinnya. Udah salah ngaku bener gitu. Tuh. Iya. Jadi ini Allah tuh bikin putus asa, bukan beneran ngelarang. 4 la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum sama ini. Ya, jangan apa namanya, jangan pada minta maaf, jangan tobat udah. Yang kelima, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'taziru sama juga. Orang kafir jangan pada minta maaf hari ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian dibalas bukan karena aku kejam, tapi sesuai dengan amal kamu. Kayak gitu balasan. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Pada saat yang sama, jangan ditinggalkan. Dia sifatnya adil. Kalau yang salah nggak diazab, itu namanya nggak adil. Nanti dikomplain dia. Ya tidak. Tahdid ngancam. Si Tuan berkata kepada pembantunya, la tuti' amri. Udah, jangan taat lagi sama aku. Sebab suka bohong tuh pembantu. Suka banyak alasan. Kalau disuruh 1001 macam alasan, lagi kurang sehat, lagi pusing, ngantuk. Lah kesel apa enggak itu bosnya? Kesel. Udah, jangan taat lagi. Nah itu tahdid. Maka setelah dibilang jangan taat lagi, langsung taat dia. Itu bukan nahi sebenarnya gitu kurang lebih. Si anak itu main mulu. Terus pulang jangan malam-malam. Masih begitu aja. Apa kata si bapak? Udah jangan pulang. Kalau tidur di jalanan. Apa dia benar tidur di jalanan? Terus nggak pulang. Enggak, terus dia masuk. Iya, ini dia la taqif an la'bik. Jangan berhenti main. Itu sering gitu. Jangan berhenti main terus. Iya. Terus nomor 3, la tarji. Jangan pulang. Wal abadan, main terus. La tarjinya tahdid. La taqrab amalasu fatuhan. Jangan deketin perbuatan jahat. Ya. Maka engkau nanti dihinakan orang. Selesai tahdid. Nah, ini tahkir. Tahkir artinya menghina. Tadi menjelekkan. Tipis. Tipis bedanya. Paham itu? Maka tak boleh kita membantah kalau pada tahkir kemudian ada orang lain menganggap itu taubih bukan tahkir. Ini memberikan informasi basic balaghah itu rasa. Basic balaghah rasa. Nah, kenapa? Karena balaghah anak kandung Al-Quran. Dia dirancang sedemikian rupa untuk memupuk rasa supaya halus karena orientasinya Al-Quran. Al-Quran adalah bahasanya tinggi. Bahasa tinggi adalah rasa. Gak bisa menjangkau. Hanya pakai hukum saja, bahasa hukum. Tidak. Paham itu? Tuh. Maka ada taubih, ada tahkir. Nanti juga di Amr kemarin udah kelewat. Ada taswiyah, menyamakan. Ada lagi takhir, memilih. Nah itu tipis banget. Contoh. Ishkariman au mutsyahidan. Hiduplah mulia atau mati syahid. Pertanyaan. Ini menyamakan antara hidup mulia dan mati syahid atau sebagai pilihan? Dua-duanya bisa betul sesuai dengan argumentasinya. Dari sisi nilai hidup sama. Hidup mulia sama mati syahid. Itu namanya taswiyah. Tapi kalau pertanyaan yang dikemukakan, pilih mana? Hidup mulia apa mati syahid? Tuh jadinya pilihan. Ya demikian rasa.
Nama la tatlubil majda innal majda sullamuhu sahbun. Jangan cari jabatan, kedudukan, kemuliaan. Sebab kemuliaan itu tangganya susah. Memperolehnya susah. Wa'is mustarihan. Oleh karena itu, hiduplah dengan tenang, tentram, na'imal bal. Nah, kaji kita pada latatlub. Wah, ada orang mau nyalonin. Terus temennya bilang, kamu jangan nyalonin, nggak usah. Tuh, dia merasa terhina. Itu namanya tahkir. Kenapa menghina kamu? Dikira saya nggak menang apa? Dikira saya nggak pantas apa? Saya mau nyalonin. Mau DPR kek, mau MPR kek, mau apa namanya? Bupati, lurah. Yang kedua ini nomornya ya salah. La taqul li akhika uskut wa anta mutadajjir. Jangan bilang kepada temanmu diamlah, engkau sendiri berisik. Mau menghina. Iya. Dua, la tattabi imtihanal qabul fil ma'had. Fa innar rajul mislaka la yanjah abadan. Ini contoh sama tadi itu tahkir. Ini tahkir sama taubih karena memang tipis. Saya artikan jangan ikut ujian masuk LBIQ. Orang seperti engkau tidak akan lulus. Tuh, menghina apa enggak? Menghina itu. Iya. Allahu a'lam bishawab. Ini tasliyah, artinya menghibur. La tazza, jangan gelisah. Fa innallaha rahim bi ibadihi. Itu terhibur. Terus yang kedua, la takhaf wa la tahzan. Itu terasa ya menghiburnya. Abu Bakar khawatir sekali di dalam gua. Takut kafir Quraisy tahu. Datang Allah lewat nabinya maka berkata la takhaf wa la tahzan. Itu menjadi terhibur. Berikutnya bisa dibaca Pak Budi. Halo Pak Budi. Bapak-bapak yang lain juga Pak. Mohon selesai dulu ada tamu ya. Oh ya Pak. Ya, insya Allah minggu depan kita sambung pertanyaan-pertanyaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Budi, saya pamit. Ya, masih Pak juga Pak. Bapak sekalian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak.